Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang ada sebagian besar juga ya, sebagian besar dari para remaja, adik-adik remaja, putri, kemudian ibu-ibu muda, kemudian juga ibu-ibu yang sudah punya anak, tapi jarang ya, biasanya kalau udah ibu-ibu jarang, rata-rata remaja sampai ke arah ibu-ibu muda. Jadi ada yang haidnya itu sebelum haid sudah sakit, kemudian pada saat haid sakit sampai nggak bisa bangun umpamanya. Nah, kemudian ada juga para wanita yang kalau haid nggak sakit. Itu kenapa sih? Bagi teman-teman dokter ini hormonal katanya. Hormonal. Jadi kalau orang yang sakit itu kelebihan hormon apa atau kekurangan hormon apa, saya nggak tahu. Ada lagi Ustaz, saat mens itu orang bilang ini sensitif banget nih, lagi M kali nih, seperti itu kadang itu gimana itu? Kalau itu sebenarnya itu benar atau mitos kan? Fakta atau mitos itu ya? Sebenarnya itu bisa aja beneran. Cuma orang kan nggak tahu nih, orang-orang kadang-kadang oh itu mitos gitu. Dia nggak tahu masalah kejiwaan. Ya, itu bukan, itu kejiwaan istilahnya. Jadi itu benar. Ada yang begitu ya Pak? Ada yang begitu. Nah, sebenarnya itu berhubungan dengan yang sakit dan tidak sakit. Kalau orang-orang pintar bilang itu hormonal, kalau saya, ya emang hormonal. Selama ini yang saya sering banyak pasien yang sering sakit kalau menstruasi dan sampai ada juga keputihan. Itu kan keterkaitan semuanya itu. Jadi pada saat seorang menstruasi itu, sebelum menstruasi itu mulai sakit perut. Jadi sakit perut atau sebenarnya di daerah peranakan, entah itu di rahimnya, kemudian sel telurnya mulai bereaksi tiap 1 bulan sekali. Matang ya? Iya, matangnya sel telur seperti itu. Itu adalah cintanya Allah kepada manusia sebenarnya, bahwa dia diizinkan untuk nantinya telur itu akan dibuahi oleh sperma. Jadi di titik-titik itu ada gejala, ada yang sakit sebelum menstruasi, pada saat menstruasi juga sakit, atau sampai menstruasi selesai itu sakit macam-macam. Ada yang sebelum menstruasi 3 hari mulai enakan, ada macam-macam. Nah, insya Allah hal-hal tersebut itu berkaitan dengan emosi seseorang, emosi wanita tersebut itu dengan orang tuanya, entah itu sama ibunya, entah itu sama ayahnya. Insya Allah itu yang saya alami, bukan saya ngalami menstruasi, maksudnya saya mengalami dengan para pasien yang sakit. Jadi kalau yang di sini yang ketemu dengan saya itu bukan sakit, hanya sakit perut, enggak, itu sudah sampai jatuh nggak bisa bangun, sampai demikian hebatnya sakitnya. Kalau saya tanyain, kamu yang sering marah itu sama siapa, walaupun kamu simpan nggak kamu omongkan, ibu atau bapaknya gitu. Sama ibu, Ustaz. Benar, kenapa kamu bisa marah sama ibu? Nggak apa-apa, cerita gitu. Nah, disinilah efek psikologisnya itu dia cerita karena ibu saya begini. Nah, disitulah terbuka. Ini ada masalah dalam keluarga karena yang antar juga ibunya. Akhirnya kita selesaikan secara Islami. Wasyawirum fil amri muncul di sini, musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Barangkali si mbaknya ini juga tidak tahu bahwa menyimpan marah atau marah pada orang tua itu dosa. Tahu dia dosa tapi tetap dikerjakan. Dan kebanyakan orang-orang itu seperti itu, termasuk orang-orang Islam. Ya itu begitu, berlanjut aja marah. Ada yang sadar bahwa marah itu dosa, akhirnya dia tidak mau, kemudian minta maaf. Ada juga yang nggak tahu bahwa itu dosa dan tahu itu dosa, tapi dikerjakan terus-menerus sampai dia itu sudah punya suami pun dia melakukan juga. Nah, ini yang namanya nggak tahu diri ceritanya. Nah, ini jangan kerja. Nah, yang saya tangani ada seorang yang sampai dia itu sampai hampir seminggu itu dia tidur terus nggak bisa bangun. Nah, saya cuma tanya, kenapa? Bu, saya senangannya begini, Ustaz. Nah, itu yang bikin saya marah. Sejak dulu ya. Nah, sudah mulai hari ini kamu sebagai anak belajarlah untuk hormat kepada orang tua. Walaupun orang tua tetap ada salah. Ibu, kalau si mbaknya ngomong begini, benar nggak ibu gitu? Iya Ustaz. Nah, baru ibunya cerita. Masalahnya kalau saya begini itu nanti biar anak-anak begini. No, ini kan salah terima berarti. Jadi enggak, ya akhirnya saya kasih tahu anak, Pak, insya Allah ini nanti berlaku terus-menerus. Bisa aja besok mbak itu kena tumor. Dimana kalau marahnya dengan ibu ada tumor atau miom atau endometriosis di daerah
daerah ovarium. Ya, di situ kalau marah dengan ibu jangan, ya itu nanti bisa sampai jadi kanker kalau marahnya itu tinggi intensitasnya istilahnya. Akhirnya saya kasih tahu, saya nggak nakut-nakutin karena banyak pasien saya yang kanker ovarium pun awalnya juga marah sama ibunya. Jadi jelas sekali saya berikan gambaran, itu bukan nakut-nakut, enggak, saya memberikan ini pelajaran. Akhirnya beliau mau ngerti, belajar. Kemudian selesai dia minta maaf sama ibunya, kemudian doa selesai. Biasanya 1 bulan saya suruh kembali lagi. Pas 1 bulan itu biasanya dia habis menstruasi, dia cerita, alhamdulillah Ustadz, yang kali ini sakitnya nggak seberapa, nggak terlalu, berarti dosa kamu mulai diampuni oleh Allah Ta'ala. Lanjutkan, setelah itu lanjutkan, ya maksudnya lanjutkan, tiap hari minta maaf sama ibu, saya bilang gitu, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, 2 hal tersebut. Nah, efek dari kalau seorang wanita itu marah dengan orang tua, efeknya nggak cuma sakit pada saat menstruasi, bisa aja insya Allah dia itu untuk mendapatkan jodoh agak sulit juga. Jadi efeknya ke arah sana. Itu bukan mitos, bukan. Tapi saya sering marah sama orang tua saya dapat suami, iya. Pertanyaan saya tambahin lagi, kamu sering berantem nggak sama suami kamu? Sering, nah itu. Kamu ada perasaan nggak puas dengan suami? Iya, nah itu. Jadi ada tahap-tahap ininya. Makanya kalau memang sering berantem dengan suami, pertanyaan saya lagi adalah, apakah dengan kamu itu selalu bertengkar dengan suamimu, besok di akhirat yakin kamu bisa bertemu dengan suamimu di surga? Jauh harus difikirkan. Makanya saat ini kembalilah pada ajaran agama Islam yang baik. Hormati orang tua, minta maaf sama orang tua. Itu sangat mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau anak, jangan abaikan, hormati orang tua. Para wanita harus belajar mulai hari ini, dari wanita-wanita muda, remaja, hormati orang tua karena Allah, ya. Karena nanti pada saat seorang wanita atau mbak-mbak yang remaja menghormati orang tua, insya Allah dari mulai tidak diberi sakit oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga rizkinya dari sisi jodoh nanti juga disiapkan, rizkinya dalam bentuk harta juga disiapkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi niat mau membantu orang tuanya, walaupun tidak tersebut, tapi saya akan bantu orang tua saya karena selama ini orang tua saya membanting tulang itu untuk menghidupi saya. Tapi dia nggak ngomong, dia diem. Itu Allah itu akan suka dengan hamba-hambanya yang seperti tersebut. Jadi tanpa dia ngomong, dia bantu orang tuanya, ada kasih, ada dikasih, ada dikasih. Nah, insya Allah ini orang-orang yang tergolong paham, mengerti adab dengan orang tuanya. Nah, insya Allah kalau sudah begitu aman. Jadi kandungannya aman, kemudian ovariumnya aman, kemudian saluran sel telurnya aman juga semuanya. Daerah-daerah reproduksi itu insya Allah aman semua. Jadi istilahnya paling tidak itu kalau besok diizinkan mendapatkan pasangan, tidak rusak karena gara-gara ada masalah endometriosis, miom, atau tumor, atau bahkan kanker di darah peranakan atau reproduksi tersebut. Jadi untuk menjadikan itu dijaga, ya itu bukan dijaga itu periksa ke dokter, oh boleh silahkan periksa, tapi dijaga itu dari perilaku sebenarnya. Ustaz, ternyata haid atau menstruasi yang dialami oleh ibu-ibu yang masih produktif ataupun remaja yang sudah mens macam-macam, Ustaz. Ada yang mensnya ini kadang 2 bulan baru mens, lama, nggak teratur siklusnya gitu, siklusnya dia. Ada juga yang mens tapi mensnya lama, lebih dari seminggu rata-rata ya. Sebenarnya berapa hari itu ya anunya? Biasanya kan seminggu tuh biasanya normal. Masa kamu nggak ngerti tuh? Lupa. Nah, seperti itu ada yang kelebihan, betul. Mensnya, ada yang nggak mens kelebihan juga. Itu pengaruh akhlak seperti apa itu, Ustaz? Iya, itu sama. Jadi menstruasi itu tanda aja dari Allah Ta'ala untuk kesuburan ya. Kemudian menstruasi yang lama nggak menstruasi, 2 bulan, 3 bulan baru mens. Nah, ini punya tipikal orangnya kurang terbuka dengan orang tua. Jadi banyak diem dengan orang tua itu, kalau ada persoalan-persoalan kurang terbuka dengan orang tua. Jadi banyak nyimpen diem. Nah, itu yang mensnya itu agak lama. Siklusnya lama. 2 atau 3 bulan baru mens. Nah, kalau yang menstruasinya sendiri itu yang lama, panjang, jadi biasanya 3 hari seminggu maksimum, dia bisa 2 minggu atau bahkan seminggu atau sebelum seminggu selesai
sebelum selesai dia baru selesai menstruasinya, baru selesai 3 hari 5 hari mens lagi gitu. Nah, kalau ini memang kecenderungan emosionalnya kuat. Kalau bicara dengan orang tua, tekanan nadanya itu emosional. Jadi ada emosional di dalam bicara dengan orang tua. Insya Allah seperti itu. Nah, satu lagi, Ustaz. Ada juga masa menstruasi pertama kali itu lebih cepat. Lebih cepat artinya biasanya SD nih. Tamat usianya. Usianya tamat akhir balik seorang wanita. Nah, ini tuh sebenarnya ini Haji J ini memperhatikan anak. Makanya kamu plonga-plongo karena nggak pernah perhatian sama anak. Biarin aja. Jadi sampai kok bisa tahu nih. Nah, iya. Kalau anak perempuan biar mamanya yang perhatiin Pak Ustadz. Karena gini juga. Karena kamu nggak pernah di rumah. Iya, betul. Di rumah yang lain masalahnya. Karena di proyek Pak Ustadz. Oh, iya. Di proyek. Dari anak saya hamil udah di proyek. Terus lanjut sih. Itu kalau yang nggak sewajarnya tuh waktunya menstruasi itu, ini lebih cepat tuh ada hubungannya dengan akhlak nggak? Kalau dia awal, insya Allah enggak. Awal namanya awal. Burung terbang itu kalau dari bayi mau terbang kan jatuh. Jatuh dulu ya. Benar. Kan begitu harusnya. Tamat SD ada rata-rata gitu, baru mens. Ini kelas 5 udah mens gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu hanya Allah aja yang menginginkan. Ya memang ada beda-beda. Ya nggak bisa. Ada wanita yang nggak mens, ada. Saya pernah ngalamin. Ada wanita yang nggak mens. Wanita nggak mens itu Sampai umur berapa nggak mens? ya 40 itu belum mens. Berarti Kan bingung. bisa punya anak itu Pak. Iya. Nah, ya itu biasanya yang salah orang tuanya juga. Jadi nggak cuma anaknya sendiri, orang tuanya salah. Karena udah dari awal ya. Nah, biasanya saya tanya siapa orang tuanya dulu. Ya harus ketemu sama orang tua. Ibu barangkali atau bapak, dua-duanya datang, umur 40 kan ada, saya tanya. Siapa yang di sini dulu itu pernah punya keinginan saya nggak bertemu sama orang tua saya juga nggak apa-apa. Saya nggak komunikasi juga nggak apa-apa. Siapa? Ya ada emang. Saya Ustadz langsung bilang. Oh, itu kepada kakek neneknya si anak itu ya? Iya, pada kakek neneknya itu. Jadi orang tuanya ada yang begituin kepada kakek neneknya. Nah, saya bilang, ya itu dari itu, insya Allah dari itu. Nah, sedihlah dia. Karena, oh itu efeknya, iya. Dari sejak kecil sudah dikunci dari ibu. Sebelum mbak ini itu ada dalam kandungan, kayaknya ibu sudah punya masalah dengan orang tua itu. Jadi sebenarnya ingat, oh iya betul sebelum saya nikah. Atau pada saat nikah itu ada ya orang tua kurang setuju apa ini akhirnya ibu memutuskan saya nggak perlu ketemu sama orang tua seperti itu. Jadi memang itu jawab iya betul. Ya betul. Aduh, hanya udah umur ini gimana ya, tapi ya tetap saya kan bantu doa. Kok nggak dulu ketemu sama saya? Ini hanya mengandai-andai yang sebenarnya tidak perlu, tapi kan kasihan. Tapi ini agak tergelitik saya Pak Ustadz. Itu kan yang salah orang tuanya kepada orang tuanya lah. Yang akhirnya yang menjadi korban atau apa namanya ya, menjadi kena musibah lah gitu, anaknya gitu Pak Ustadz. Kan ini bukan dosa yang turun berarti Pak Ustadz ya? Bukan dosa yang turun, tetapi itu kan ujian untuk ibunya. Tetap jadi ujian itu ya. Akhirnya ibunya sendiri mikir, kenapa anakku juga nggak mau nikah, kenapa setelah tahu anaknya itu nggak bisa menstruasi, kan ibunya mikir. Kan nggak tahu salahnya pada Allah Ta'ala yang mana. Nggak tahu ya. Nah kan kalau udah ketemu kayak gitu dijelasin kan lagi paham bahwa oh ini kesalahan saya sama orang tua saya, kan tahu. Nah persoalan masalah si anaknya yang umur 40 itu belum mens itu menurut saya bukan persoalan. Persoalannya adalah ibunya mau nggak taubat kepada Allah Ta'ala. Untuk orang tua. Iya. Nah pada saat tahu anaknya begitu karena ketemu dengan saya, benci nggak anaknya itu dengan ibunya? Nah itu dia. Akhirnya memang anaknya juga jengkel sama ibunya. Saya kok jadi korban? Nggak ada korban di sini. Ini hanya mengingat gitu. Jadi kan akhirnya kan anaknya memang agak sulit mengendalikan bahwa dia tetap jengkel dengan ibunya. Saya juga bilang, nah kan Bu sekarang merembet. Yang dulunya ibu begitu sama orang tuanya, sekarang dibalas anaknya ibu beginiin sama ibu. Baru dia sadar diem gitu. Kan mirip, cuma sekarang ini mulai terbuka. Kalau dulu ibu kan diem. Barulah di situ terbuka. Makanya hormati orang tua itu sangat penting, sangat penting. Banyak hal. Karena ridho Allah juga tergantung ridho orang tua. Makanya jangan main-main seperti itu. Ada yang si bapaknya itu, umpamanya bapaknya itu pinjam uang sama orang tuanya, nggak dikasih, marah. Pokoknya saya harus bisa berdiri sendiri tanpa dibantu orang tua. Keluarlah anaknya, kakinya cacat. Nah itu awalnya begitu. Nggak boleh seperti itu. Makanya harus belajar. Itu mitos, bukan. Yang bilang mitos karena nggak pernah tahu dia pelajaran ilmu dari Allah Ta'ala. Itu bukan mitos, itu beneran.
Itu kan karena kromosomnya itu rusak. Benar, kalau itu saya jawab iya. Tapi yang bikin rusak siapa? Kan begitu artinya. Bikin rusak itu Allah. Kenapa Allah bikin rusak? Karena orang tuanya itu. Sebenarnya itulah agar orang itu sadar. Kenapa ada azab bagi umatnya Nabi Lut? Kenapa ada azab bagi Fir'aun? Kenapa ada azab bagi umatnya Nabi Nuh dan sebagainya? Ya itu sebenarnya agar orang itu mau belajar. Khususnya yang mengaku Islam. Kan begitu, harus belajar. Harus belajar, bukan berarti kita Islam terus benar terus itu nggak punya dosa. Kalau dikasih tahu nasihat itu dari kesalahanmu, kesalahan loh. Ya, kamu manusia atau hewan kan gitu ya. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi bagi yang menstruasi, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ya, perbaiki, minta maaf sama beliau, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang menstruasinya panjang, belajar kalau bicara dengan orang tua jangan menekan, jangan menggebu, jangan emosional. Minta maaf sama orang tua, mohon ampun kepada Allah. Jika menstruasi itunya panjang, apa namanya? Siklusnya panjang 2-3 bulan. Itu kurang komunikasi. Jadi mulai sekarang belajar komunikasi dengan orang tua. Insya Allah seperti itu. Minta maaf kalau ada salah. Kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala sehingga dijauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan rusaknya organ-organ reproduksi. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.